Pernahkah kamu merasa bahwa pilihan yang kamu buat benar-benar berasal dari pemikiranmu sendiri? Atau mungkinkah ada kekuatan tak kasat mata yang mengarahkan setiap keputusanmu tanpa kamu sadari? Di era digital ini, informasi mengalir begitu cepat, dan tanpa disadari, pola pikir kita dibentuk oleh algoritma, media sosial, dan manipulasi psikologis yang dirancang untuk mengarahkan kita ke arah tertentu. Kita mungkin mengira bahwa kita memiliki kendali penuh atas pilihan kita, tetapi kenyataannya, banyak keputusan yang kita buat telah dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lihai dalam memainkan emosi dan keinginan kita. Salah satu alat paling kuat yang digunakan untuk memanipulasi keputusanmu adalah algoritma media sosial. Setiap kali kamu menggulir layar, sistem telah dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensimu. Ini bukan hanya untuk membuatmu tetap terlibat, tetapi juga untuk membentuk cara berpikirmu. Jika kamu sering melihat satu jenis informasi, lama-kelamaan kamu akan percaya bahwa itulah realitas yang sebenarnya. Ini menciptakan efek bias kognitif, di mana kamu hanya terpapar pada sudut pandang tertentu dan mulai menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Akibatnya, keputusan yang kamu buat tidak lagi sepenuhnya berdasarkan pemikiran rasional, melainkan telah dimanipulasi oleh lingkungan digital yang mengelilingimu. Selain algoritma, ada juga teknik pemasaran yang secara halus mengendalikan cara kita berpikir dan bertindak. Misalnya, strategi scarcity, kelangkaan, yang sering digunakan dalam iklan, di mana kamu dibuat merasa bahwa sebuah produk hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Ini menciptakan rasa urgensi palsu, yang akhirnya mendorongmu untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa benar-benar mempertimbangkannya. Teknik ini sangat efektif karena memanfaatkan respons emosional manusia terhadap rasa takut kehilangan kesempatan. Hasilnya, kamu membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena kamu telah dimanipulasi untuk berpikir bahwa itu adalah pilihan terbaik saat itu. Manipulasi juga terjadi dalam politik dan berita. Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, dan seringkali informasi yang disajikan telah diseleksi untuk menciptakan narasi tertentu. Kamu mungkin merasa bahwa pendapat yang kamu miliki adalah hasil dari analisis pribadimu, tetapi sebenarnya, opini tersebut telah dibentuk oleh berita yang kamu konsumsi setiap hari. Teknik framing dalam jurnalisme digunakan untuk menyoroti aspek tertentu dari sebuah peristiwa, sehingga tanpa disadari, kamu hanya melihat satu sisi dari cerita tersebut. Jika kamu terus-menerus terpapar pada sudut pandang yang sama, cara berpikirmu akan semakin terkunci dalam pola tertentu tanpa kamu sadari. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, manipulasi ini bisa terjadi dalam interaksi sosial. Misalnya, teknik persuasion yang digunakan dalam negosiasi atau percakapan sehari-hari seringkali dirancang untuk mengarahkanmu ke keputusan tertentu. Teknik seperti social proof, bukti sosial, membuatmu lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas orang, meskipun itu bukan pilihan terbaik bagimu. Jika semua orang di sekitarmu melakukan sesuatu, kamu secara alami akan merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama, tanpa benar-benar mempertanyakan apakah itu adalah keputusan yang paling rasional. Jadi, bagaimana cara melawan manipulasi ini? Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran akan bagaimana keputusanmu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarmu. Mulailah dengan mempertanyakan setiap informasi yang kamu terima. Apakah ini benar-benar berdasarkan fakta? Atau apakah ini hanya bagian dari narasi yang telah dikurasi untuk membentuk opini tertentu? Berlatih berpikir kritis dan mencari sudut pandang yang berbeda sebelum mengambil keputusan adalah cara terbaik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif. Selain itu, batasi paparanmu terhadap algoritma yang mengontrol cara berpikirmu. Kurangi waktu yang dihabiskan di media sosial dan konsumsi berita dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam echo chamber, di mana kamu hanya mendengar pendapat yang memperkuat keyakinan yang sudah kamu miliki.
Cobalah untuk mendekonstruksi setiap keputusan yang kamu buat dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar pilihan yang aku buat secara sadar? Atau apakah aku hanya mengikuti arus tanpa berpikir lebih dalam? Pada akhirnya, kebebasan berpikir adalah aset yang paling berharga yang bisa kita miliki. Dunia mungkin penuh dengan manipulasi, tetapi dengan kesadaran yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis, kamu bisa kembali mengambil kendali atas keputusanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain yang menentukan jalan hidupmu. Mulailah berpikir lebih mandiri dan buat keputusan yang benar-benar mencerminkan siapa dirimu.